Halo Shalom semuanya, kita hari ini ada di tanggal 4 Juli di tahun 2020. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, semua itu karena Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Pada saat sore malam hari ini kita berbicara tentang hidup dalam ketaatan. Kita baca di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh yang penuh tapi daging lemah. Hari-hari ini supaya kita hidup dalam kekuatan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dalam doa, pujian, penyembahan. Dan kita baca lagi di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan yang datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang diuji, tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena dia terpikat olehnya. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan seperti itu. Jadi dalam hal ini, dalam kehidupan kita, apapun yang saat ini kita alamin, biarlah kita harus berjaga-jaga, sebab kita percaya ketika kita menaikkan doa, pujian, dan penyembahan, tangan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan senantiasa memberikan kita kemampuan untuk kita tampil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab bersama Tuhan kita dapat melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Asalkan kita percaya, kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menyerahkan karya dalam kehidupan kita. Gak peduli seberapa gelap kehidupan kita, ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita lihat juga salah satu orang yang taat adalah Abraham. Abraham pada saat Tuhan berkata dalam kehidupan dia untuk pergi ke satu tempat yang dia belum ketahui, tapi Abraham tetap taat dalam kehidupannya. Akhirnya karena ketaatan Abraham, Tuhan perhitungkan, dan pada saat dia mau mempersembahkan korban yang Tuhan bilang, dia sudah menanti sampai sekian waktu, dan dia Tuhan minta anak untuk dikorbankan. Pada saat dia mau korbankan, ada seekor domba yang Tuhan sediakan. Tetap percaya ketika kita melakukan hal yang terbaik, Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik juga dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dalam apapun yang kita alami saat ini. Percaya tangan Tuhan selalu menyediakan, tangan Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Mungkin menurut kita sudah lewat waktunya, di last minute kayak gitu, di menit-menit terakhir Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan kita kemampuan. Kita baca di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang tuju. Bagi setiap kita, mungkin kita udah bekerja di satu tempat, kita udah nyaman dengan jabatan kita, posisi kita, dengan gaji kita peroleh, atau dengan teman-teman atau lingkungan kita, dengan kebiasaan kita atau habit kita. Kadang-kadang kita ogah untuk melakukan satu perubahan dalam kehidupan kita, atau kita biasa nulis dengan pen dengan tangan kanan, kita mau coba tangan kiri, atau melakukan hal apapun lah kayak gitu. Tapi ketika hidup kita belajar taat, kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan menuntun setiap langkah kita untuk kita tampil menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan mau kita masuk dalam satu posisi puncak. Yang mungkin saat ini kita berasa sudah di puncak, tapi Tuhan mau untuk kita lebih maksimal dalam kehidupan kita. Percaya atas anugerah pimpinan Tuhan, Tuhan akan menyertai memimpin dalam kehidupan kita. Dan kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati, menyertai, berikan kita kemampuan. Kita akan seperti pohon yang berada dalam tepi aliran sungai. Musim apapun kita akan berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Dalam hari-hari ke depan, kita nggak tahu apapun yang terjadi, tapi ketika kita berharap, bergantung, berlindung, berserah pada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan, Tuhan akan berikan kita jalan keluar, Tuhan akan berikan kita kesanggupan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila dalam apapun yang kita hadapi saat ini, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan bekerja berkarya. Tuhan bisa bekerja berkarya melalui orang-orang sekeliling kita, melalui orang yang tidak percaya juga. Tuhan selalu bekerja, asal kita percaya saja kayak gitu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Haleluya. Tiada saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun
terus percaya, berharap besar pada-Mu Tuhan. Kami percaya, kami akan seperti aliran pohon berada seperti pohon yang berada dalam tepian sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, musim apapun kami boleh alami. Kami akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami akan tetap kuat. Kami berjalan, kami tidak menjadi lemah, kami berlari, kami tidak menjadi lesu, sebab Tuhan berikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengurapan yang baru, hikmat, kebijaksanaan, ide-ide yang kreatif, cemerlang diri yang Tuhan akan menyatakan hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan akan buat padang gurun jadi lembah yang bermata air. Bagi Tuhan tidak mustahil. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berharap, bersandar, hidup taat dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.